Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dan bersekutu bersama kami melalui ibadah Minggu Online tanggal 13 September 2020. Tema kita di ibadah minggu ini diambil dari kitab Keluaran 6 ayat 1-12 dengan tema Allah setia terhadap janjinya dan berkuasa memelihara umatnya, dan akan disampaikan dalam khotbah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Julius Ganti Ramang STH. Supaya tertib dan hikmat jalannya ibadah ini, kami mohon untuk saudara tidak mengaktifkan selular phone Anda termasuk alat komunikasi lainnya. Sebelum ibadah ini dimulai, jemaat dapat mengisi formulir daftar hadir peserta ibadah dengan cara klik link yang telah di-share oleh majelis jemaat, atau bisa langsung mengisi formulir daftar hadir, dan Anda juga dapat mengisi daftar hadir ini buat anggota keluarga lainnya yang mengikuti ibadah saat ini. Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa tambahan warta jemaat untuk kita ketahui bersama. Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana menyampaikan selamat datang kepada warga jemaat yang baru kembali dari cuti atau liburan, dan selamat cuti kepada warga jemaat yang hendak atau sedang menjalani liburan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat dan juga kepada jemaat yang merayakan ulang tahun pernikahan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai informasi bagi kita semua bahwa walaupun selama 2 minggu terakhir ini kita telah kembali memulai ibadah di gereja, namun berdasarkan surat instruksi yang dikeluarkan oleh Bamak Lolen bahwa minggu ini sampai waktu yang belum ditentukan, jemaat Tuhan akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Sehingga minggu ini kita mengikuti ibadah secara online karena area Kuala Kencana telah kembali menjadi zona merah. Warga jemaat dimohon pengertiannya untuk dapat tetap mengikuti tata tertib dan protokol kesehatan yang berlaku selama masa pandemi COVID-19 ini, dan kami mohon untuk kita bersama-sama terus mendoakan kondisi ini dalam pokok doa keluarga masing-masing, membatasi keluar rumah jika tidak penting, memakai masker, mencuci tangan, dan mengikuti semua protokol kesehatan yang ada. Tim New Normal tetap akan memastikan semua peralatan yang terpasang serta material yang akan digunakan di gereja sesuai dengan prosedur kesehatan sebelum nanti gereja dibuka kembali untuk kita dapat beribadah bersama. Kegiatan gereja tengah minggu yang berupa persekutuan-persekutuan unsur selama bulan September ini ditiadakan, dan setiap anggota jemaat dapat mengikuti ibadah bulan bina keluarga selama bulan September. Informasi lainnya, panitia pemilihan majelis periode 2021 sampai 2026 juga menyampaikan terima kasih dan memohon kerjasama seluruh sidi jemaat yang telah bersedia mengikuti penjaringan dalam pemilihan pada tahap pertama nanti. Bagi saudara-saudara jemaat yang mau memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun diakonia, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening Bank BRI 188 001 000 002566 dan ditujukan kepada GKI Bethlehem Kuala Kencana, atau juga bisa diberikan kepada majelis jemaat terdekat. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi pelayanan ibadah, silakan Bapak Ibu menghubungi call center kami yang tertera di layar media ini di 0812 4709 7662 atau di 0812 4755-2889. Informasi tambahan bahwa dalam minggu ini majelis jemaat di setiap KSP akan melakukan kunjungan pastoral bulan bina keluarga. Untuk itu jemaat dapat mempersiapkan dirinya untuk menerima kunjungan pastoral ini. Siaran ulang ibadah raya minggu ini dapat saudara ikuti melalui channel YouTube dengan nama Ibadah Online GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa tekan tombol like atau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saudara sehingga saudara tidak ketinggalan update video terbaru dari kami.
Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi mengisi puji-pujian, pemain musik, song leader, tim multimedia, dan para majelis yang terlibat mendukungnya jalannya ibadah pada minggu pagi ini. Demikian informasi warta pagi ini. Kita akan bertemu kembali di channel ibadah minggu berikutnya. Selamat mengikuti ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita hendak beribadah di saat ini. Untuk itu perlu diketahui yang akan memimpin ibadah di minggu ini ialah Bapak Pendeta Julius Ganti Ramang. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 122 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, dengarlah hukum Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asingnya di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan ke-10 hukumnya ini, untuk kita akan memasuki minggu kerja yang baru. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat. Kidung Jemaat, nyanyian Mazmur 32 ayat 2 kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil, sehingga ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan, Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan pada kami sendiri tidak ada kuasa yang akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Setelah kita mendengar pemberitaan keampunan, kita aminkan dengan nyanyian Mazmur 25 pada ayatnya yang kelima. Pemberitaan keampunan untuk kita di saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes 12 ayat 44 hingga ayat yang ke-47 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku,
ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Pengakuan kepercayaan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita aminkan dengan nyanyian rohani 97 pada ayatnya yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya untuk kita hendak akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, yang mana pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Pembacaan kita dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, atas kasih dan anugerah, sehingga sebagai persekutuan jemaat-Mu Tuhan di hari yang kudus ini, kami boleh ada dalam suatu persekutuan, tetapi juga Tuhan, persekutuan dari yang boleh terjadi di rumah kami masing-masing. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya untuk kami membaca dan merenungkan sebagian apa kata firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus,
supaya lewat kuasa Roh Kudus-Mu itu Tuhan, ketika menguasai hati dan pikiran kami, dan saat kami membaca dan merenungkan firman ini, kami boleh dimampukan untuk memahami dan mengerti apa maksud-Mu di balik dari firman yang hendak kami baca ini. Tetapi juga dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, kami akan dimampukan apa perintah firman-Mu kepada kami di hari-Mu yang kudus ini, untuk kami akan lakukan di dalam kehidupan kami di minggu kerja yang baru. Layakkan kami sekalian Tuhan untuk boleh duduk di seputar firman-Mu di saat ini. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Keluaran pasal 6 ayat 2 hingga ayat yang ke-12 dengan perikop pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu kukatakan kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengar aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Persekutuan jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sementara itu dengarlah pesan firman Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air kaya dan subur, naiknya luas turunnya megah, menghijau padang bukit dan
Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan bahkan firman-Mu telah kami bacakan, dan sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur yang boleh kami kumpulkan di hari-Mu yang kudus ini. Kami sadari betul yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang telah kami nikmati, tetapi inilah yang kami bisa berikan. Karena itu kami hanya bisa memohon Tuhan mau memberkati persembahan-persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk menopang pekabaran Injil-Mu di jemaat klasis bahkan sampai di sinode. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk jemaat-Mu yang di hari ini datang memberikan pengucapan syukur, berkati sukacita mereka Tuhan, karena hari-hari istimewa yang Tuhan boleh mungkinkan untuk terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang di hari ini datang memberikan perpuluhan mereka. Tuhan mau memberkati perpuluhan itu dan memberkati mereka Tuhan di dalam mereka melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk pemberian kami yang kami boleh berikan lewat komitmen iman kami. Tuhan memberkati supaya semuanya ini dapat dipakai Tuhan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Di atas dari semua itu Tuhan, terimalah kami semua sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa persembahan kami. Amin. Atas nama persekutuan diberi kesempatan kepada duet dari Bapak Coki dengan Ibu Sari. Dipersilahkan. gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu, bila masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Coba menggodai hatimu, luas sengsara melimpahkan. Yesus tak pernah jauh darimu, Dia selalu peduli
Terima kasih untuk pujian dari Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati terus dalam kehidupan keluarganya. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, pembacaan kita dari Keluaran 6 ayat 1 hingga yang ke-12 dengan perikop pengutusan Musa, dan oleh gereja memberikan tema Allah setia terhadap janjinya dan berkuasa memelihara umatnya. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan kita ini mengisahkan tentang apa yang sudah terjadi pada sekian ribu tahun yang lalu, di mana Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hadapannya, yaitu orang Israel. Tetapi ternyata di dalam pemilihan itu tidak serta-merta bahwa mereka itu akan diistimewakan di dalam segala hal, tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi justru mereka, Allah dengan caranya bagaimana supaya umat pilihannya itu diberikan penguatan, atau lewat cara Allah sendiri untuk bagaimana melihat kesetiaan dari umat yang dipilih itu. Nah Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, mereka sudah keenakan itu. Mereka sudah keenakan ada di perbudakan di Mesir itu. Nah kejadian ini juga sementara terjadi sekarang dalam kehidupan kita saat ini. Kita telah dipilih oleh Tuhan sebagai umat kepunyaannya. Tetapi tidak serta-merta bahwa ketika kita sudah dipilih itu semuanya akan selesai, semuanya akan beres dan tidak akan ada masalah lagi. Kita juga mempunyai masalah yang sama dengan umat pilihan Allah pada sekian 4.000 tahun yang lalu itu. Kita kurang percaya, kita meragukan kemahakuasaan dari orang yang memilih kita itu. Nah sehingga kita mau hidup di dalam apa yang kita mau, dengan tidak mau mengandalkan Tuhan sendiri. Dalam situasi dan kondisi seperti ini Bapak Ibu, Tuhan mengutus dengan cara Tuhan memakai setiap orang yang dianggap layak untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Demikian juga pada sekian ribu tahun yang lalu Tuhan memakai Musa. Itu langsung disebut namanya, Tuhan memakai Musa. Dan pengutusan Allah terhadap Musa ini bukan hanya terjadi satu kali. Pengutusan Musa ini sudah pernah terjadi pertama di dalam Keluaran 3. Dalam Keluaran 3 itu kita melihat bahwa Allah mengutus Musa menjadi utusan khusus dari Tuhan. Nah dalam Keluaran 3 itu Musa setengah mati bergumul Bapak Ibu untuk menolak panggilan itu. Tetapi Tuhan mau memakai dia di dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Tuhan menyertai Musa. Tuhan menyertai Musa dengan janjinya. Tuhan menyertai Musa dengan segala mujizatnya, supaya itu bisa meyakinkan orang Israel yang sudah 400 tahun lamanya itu berada dalam perbudakan, supaya mereka boleh kuat dan berani untuk bisa keluar dari Mesir, lepas dari perbudakan. Kepada orang-orang yang sedang berada di dalam beban kesulitan yang menghimpit dia, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, bagaimana Tuhan menolong Musa di tengah hal yang dihadapinya. Dalam pembacaan kita saat ini, kita akan memahami bagaimana cara Tuhan menolong umatnya dan cara Tuhan menolong Musa di tengah ketidakpercayaan dirinya di dalam akan menerima pengutusannya yang diberikan oleh Tuhan. Ini sangat relevan sekali Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi dengan kehidupan kita saat ini. Biarlah lewat firman ini nanti kita akan memahami
bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita, tetapi juga bagaimana cara Tuhan untuk menolong orang yang akan dipakainya. Tuhan akan menolong hamba-hamba Tuhan untuk memberikan kepercayaan kepada mereka, untuk bisa memberikan keyakinan kepada semua umat yang ada ini, supaya kita jangan tinggal dan kita hidup dari waktu ke waktu tanpa mengalami keterpurukan akibat dari COVID-19 ini. Saudara-saudara, Keluaran 6 ini yang menjadi pembacaan kita saat ini dibuka dengan kalimat Tuhan, Akulah Tuhan. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita saat ini dari ayat 1 hingga yang ke-7 itu, ada 4 kali Tuhan mengatakan Akulah Tuhan. Itulah jawaban Tuhan kepada Musa. Dan tetapi Musa tetap tidak mau melihat persoalan itu, persoalan yang dialami ketidakpercayaan dirinya itu, untuk mau berlalu, untuk menyingkir daripadanya. Kalau kita baca dari makin ke belakang, kita akan menemukan perjalanan itu semakin lama semakin berat. Bapak Ibu, kita mudah untuk membacanya sebab Keluaran ini sudah selesai dan sudah lewat. Dan kita tahu bahwa hasil akhir atau ending dari Keluaran 6 itu yang menjadi pembacaan kita saat ini adalah umat Israel itu berhasil keluar dan lepas dari perbudakan Mesir. Mungkin tidak mudah Bapak Ibu bagi kita untuk mengerti dan memahami pergumulan orang Israel karena kita tidak menjalaninya seperti mereka. Tapi dari kisah-kisah itu kita memahami bahwa mereka menderita secara fisik dan mental. Dan mereka menjalani semua itu tanpa tahu apakah usaha Musa akan berhasil untuk melepaskan mereka atau membawa mereka dari perbudakan di Mesir itu. Kekasih-kekasih Kristus, kekuatan apa yang bisa mereka pegang, dan pada masa-masa seperti itu janji apa yang Tuhan berikan kepada Musa? Tuhan tidak bersegera memberitahukan kepada Musa langkah-langkah apa yang Tuhan akan kerjakan dan lakukan ke depan, tetapi Tuhan hanya mengingatkan Musa siapa Tuhan yang dia sembah dan percaya. Jadi Tuhan tidak memberitahukan kepada Musa, kau jalan saja, gampang-gampang, tidak. Tuhan hanya mengingatkan Musa bahwa siapa Tuhan yang dia sembah dan percaya. Kalau engkau tahu ia adalah Tuhan Allah yang berkuasa, itu cukup. Tuhan bilang sama Musa seperti itu. Kalau kau tahu ia adalah Tuhan Allah yang berkuasa, itu cukup bagimu. Sebab ia pasti akan menyatakan karya dan kuasanya sesuai dengan sifat dan karakter Tuhan. Kita tahu ia adalah Tuhan yang maha tahu dan maha adil. Kita tahu ia akan mengerjakan segala sesuatu di depan seturut dengan karakter dan sifatnya. Maka Tuhan datang terlebih dahulu kepada Musa dengan kalimat, Akulah Tuhan. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kisah Keluaran ini bukanlah kisah mengenai kepahlawanan Musa. Kisah Keluaran adalah kisah tentang Tuhan yang kita sembah dan kita percaya di dalam hidup ini. Tuhan ini kita kenal bukan sekedar pemahaman teologi belaka. Tuhan ini kita tahu bukan berdasarkan banyak khotbah yang kita terima dan dengar. Pada waktu kita menjalani perjalanan hidup yang kita lewati ini, lewat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terus kita menerobos menghadapi tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan. Kita tidak pernah menyerah dan menyingkir demi hanya untuk menghindar daripadanya. Kita akan sampai kepada satu titik di mana kita harus menghadapinya, dan di situ kita tahu dari mana datangnya pertolongan itu. Pertolongan itu datang dari Tuhan adanya. Dalam Keluaran 6 ayat 5 hingga yang ke-7 ada 7 janji dalam pembacaan kita, khusus ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ ada 7 janji yang disampaikan Tuhan kepada Musa setelah Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Tuhan menyatakan segala janjinya yang akan ia laksanakan kepada bangsa Israel itu. Janji yang pertama, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Janji yang kedua, aku akan melepaskan engkau dari perbudakan.
Janji yang ketiga, aku akan menebus engkau dengan tangan yang terancung. Janji yang keempat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Janji yang kelima, aku akan menjadi Allahmu. Janji yang keenam, aku akan membawa engkau ke negeri yang kujanjikan itu. Janji yang terakhir, aku akan memberikan tanah itu menjadi milik pusakamu. 7 janji ini indah dan unik adanya Bapak Ibu. Dibuka dan ditutup dengan kalimat materai, akulah Tuhan. 7 janji itu indah dan unik karena angka 7 menyatakan kesempurnaan. Namun semua itu menjadi janji yang kosong kalau yang berjanji tidak mampu memenuhi janji itu. Maka kalimat akulah Tuhan menjadi jaminan bahwa janji itu pasti akan ditepati. Semua janji Tuhan ini nantinya akan menjadi tema Bapak Ibu, tema yang berulang-ulang di dalam perjanjian baru. Dan makin jelas lagi, bukan kita dibebaskan dari perbudakan dan penjajahan bangsa lain, tetapi kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita akan dibebaskan dari kuk perhambaan dan perbudakan dosa. Kita akan ditebus. Ditebus berarti ada harga yang harus dibayar, ada tebusan yang harus diberikan. Maka Yesus mati menjadi tebusan kepada murka Allah sebagai pengganti kepada kematian kita yang hanya bisa diselesaikan dengan hal itu. Ketika Musa menyatakan hal itu kepada orang Israel, lalu apa reaksi mereka? Dalam Keluaran 6 ayat yang ke-8 menyatakan, tetapi mereka tidak mendengar Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kuasa dosa terlalu kuat adanya Bapak Ibu. Saling terlalu kuatnya itu sehingga dia menciptakan satu kesan kita tidak akan sanggup untuk bisa keluar dan lepas dari belenggunya. Dengan demikian sudah tidak ada jalan keluar dan tidak ada cara untuk lepas. Maka manusia tetap tinggal di situ. Kepada siapa mereka datang minta pertolongan, mereka tidak bisa lagi meminta pertolongan kepada Tuhan, dan mereka tidak mau lagi dengar suara janji Tuhan yang berkata kepada mereka. Janji-janji itu tidak bisa lagi menjadi suara yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Mereka tinggal dan putus asa di dalam situasi mereka. Itulah sebabnya semua ini mengajarkan kepada kita mengapa keselamatan dan jalan keluar tidak mungkin terjadi kecuali melihat tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu menarik dan melepaskan kita. Musa sampaikan janji Tuhan, Musa sampaikan firman Tuhan, namun bangsa itu menutup telinga mereka rapat-rapat. Kenapa akhirnya Tuhan berulang dan berulang lagi menyatakan hal yang sama di pasal 6, pasal 9 ayat yang ke-12. Musa ditulis lagi dengan panggilan yang sama, pergilah menghadap Firaun. Kenapa Tuhan pergi lagi? Pergilah lagi, pergilah, itu menguatkan dia sekali lagi. Itulah sebabnya kenapa Tuhan tidak bosan-bosan berfirman kepada kita. Kita juga perlu berulang-ulang diingatkan kembali, karena kita terlalu pelan untuk mengerti dan terlalu lambat untuk percaya, terlalu lambat untuk taat. Bisa jadi karena kita tidak mengerti, bisa jadi karena kita ditipu oleh dosa. Persoalannya adalah yang memberikan kesan memang tidak ada jalan keluar untuk lepas, dan buat apa berusaha? Buat apa saya kerjakan lagi kalau hasilnya akhirnya sudah bisa ditebak? Itu alasan Musa. Hasil akhir pasti Firaun tidak mau percaya dan mendengarkan perkataan Musa. Buat apa dilakukan lagi jikalau hasilnya sudah pasti orang Israel tidak mau mendengar Musa? Buat apa? Lebih baik saya lepas dan cabut saja. Apakah itu solusi yang membereskan persoalan Musa? Kita tidak boleh pergi dan lari pada waktu kita berada di dalam setiap kesulitan, karena memang tidak ada tempat yang free of stress itu.
Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak ada stres di sana. Tidak ada lokasi yang tidak ada persoalan. Yang ada adalah di mana naungan sentralitas yang tidak bergerak itu di pangkuan Tuhan, engkau mendapat kekuatan Tuhan. Kadang-kadang pada waktu kita menghadapi awan gelap, kesulitan seperti itu, kita bisa melihat orang kehilangan kekuatan dan pengharapan untuk melihat adanya jalan keluar yang Tuhan beri baginya. Walaupun janji Tuhan terus mengingatkan dia betapa susah dan pergumulan yang mereka alami, Tuhan tidak pernah jemu-jemu, terus memberikan kekuatan dan janji itu. Akulah Tuhan, aku memelihara kamu dari awal sampai akhir. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di hari-hari terakhir ini ada begitu banyak keadaan yang membuat kita bingung. Kadang-kadang juga membuat kita merasa serba salah. Hal ini mungkin dikarenakan dengan keadaan tidak menentu. Salah satu contohnya Bapak Ibu, baru aja minggu lalu kita mulai persekutuan di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Tetapi tiba-tiba lagi ada perubahan. Kita harus lagi beribadah dari rumah kita masing-masing. Dan bahkan kemungkinan akan terus-menerus akan berada di rumah lagi kita masing-masing, sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Dan masih banyak hal lain lagi yang berkecamuk di dalam hati kita masing-masing soal situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Satu hal yang saya ingin ingatkan, bahwa ada satu hal yang kita hadapi hari-hari ini adalah yang namanya ketidakpastian itu secara global. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Misalnya, beberapa lama pandemi COVID-19 ini akan selesai. Belum lagi ditambah dengan masalah-masalah lain, masalah krisis ekonomi, PHK politik, dan masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Kondisi ini dapat membuat umat Tuhan bertanya-tanya, di manakah Tuhan saat ini? Banyak orang berpikir bisa mengendalikan hidup, tapi ketika di masa-masa sebelum pandemi pun banyak kita merasa pintar ini dan bisa menguasai hidup ini. Padahal setelah pandemi virus ini yang sangat kecil ini, yang tidak kelihatan ini, membuat banyak orang bingung dan tidak mengerti mengapa manusia yang pintar bisa melakukan segala sesuatu ternyata tidak bisa mengatasi masalah virus ini. Saudara-saudara, kita harus ingat, kita tidak bisa tahu dan mengendalikan segala sesuatu, sepintar dan sehebat apapun kita. Jadi sekarang dalam Yakobus 4 ayat 13 hingga yang ke-14 dia katakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Baru dalam Yakobus 4 ayat 15 hingga yang ke-16, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jikalau Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara-saudara, kita harus belajar untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Kita pun mengerti bahwa kita tidak bisa mengandalkan dunia ini, sebab sudah jatuh ke dalam dosa. Pandemi COVID-19 ini adalah alarm bagi kita, bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa peristiwa ini itu baru goncangan kecil, goncangan yang sangat kecil sekali sebelum terjadi goncangan yang lebih besar lagi. Dan kalau kita tidak bisa melewati goncangan yang kecil ini dengan kemenangan, maka pada waktu goncangan yang besar itu kita akan hancur.
Kekristenan bukanlah sekedar kita beribadah atau harapan palsu, melainkan berdiri teguh di atas dasar iman serta tetap berharap pada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus, bukan pada data-data ekonomi, kebijakan-kebijakan pemerintah, melainkan kita berdiri di atas iman, yaitu janji Tuhan serta apa yang Tuhan sudah janjikan dan sediakan bagi kita. Karena itu jemaat yang Tuhan kasihi, hal-hal yang perlu diingat di dalam ketidakpastian ini sebagai persekutuan jemaat, di dalam kita menyikapi kehidupan yang serba tidak pasti ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan kita bereaksi keliru atau salah. Reaksi yang keliru adalah seperti kita mengeluh, sungut-sungut, marah, kecewa dan menyalahkan orang lain, sehingga akibatnya dapat membuat situasi hati kita semakin tidak baik. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di situasi yang kondisi yang tidak ada kepastian ini, jangan kita mencoba terus untuk melakukan yang memang sudah tidak bisa kita lakukan. Kemudian dalam Matius 7 Matius 7 ayat 19 hingga 21 dia katakan begini. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka bersendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu kata Matius 17 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Ada kalanya dalam hidup ini kita tidak bisa melakukan apapun, melainkan cukup dengan tinggal tenang. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, kata Yesaya 30 ayat 15a. Tetapi dalam Yesaya 40 ayat 31 dia katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hal yang ketiga, jangan membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi normal sebelumnya. Banyak orang mungkin membandingkan kondisi normal sebelumnya dengan kondisi saat ini dan merasa kondisi sebelumnya lebih baik daripada sekarang, padahal tidak ada yang berubah dalam hidup ini. Seperti yang saya sudah singgung dalam khotbah saya pada minggu lalu dalam pengkhotbah 1 ayat yang ke-9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Hal yang keempat, jangan menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan ataupun orang lain tidak akan ada habis-habisnya. Di situasi sulit seperti ini, jika kita saling menyalahkan, justru akan membuat kita semakin sulit dan beban hidup rasanya makin bertambah berat. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi kepastian ini? Cara kita di dalam menghadapi ketidakpastian ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, adalah berserah dan berharap. Artinya mempercayakan hidup kita saat kini dan masa depan kita kepada Tuhan, berharap bahwa hari esok akan lebih baik dan ada jalan keluar. Pengharapan kita harus berdasar pada Tuhan Yesus. Yang berikutnya, kerjakanlah yang bisa, yang biasa, dan yang biasa kita kerjakan. Saya ulangi, kerjakanlah yang biasa dan biasa kita kerjakan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, lakukanlah yang bijak untuk mengurangi resiko ketidakpastian. Kalau pemerintah saja
perlu melakukan penyesuaian. Kita pun perlu melakukan penyesuaian di beberapa hal. Misalnya Bapak Ibu, di dalam pengeluaran. Jangan justru di saat-saat seperti ini malah kita melakukan sesuatu hal-hal yang berisiko, yang membuat beban kita akan tambah berat. Yang terakhir yang kita harus lakukan di ketidakpastian ini adalah berdoa dan berpikir positif. Di tengah ketidakpastian ini justru kita harus berdoa dan selalu berpikir positif dan benar. Doa dapat melakukan sesuatu yang mustahil serta menembus hal-hal yang tidak kasat mata. Kuasa doa itu dahsyat. Tuhan hadir di dalam doa kita. Doa bukan sekedar ucapan kata-kata atau rutinitas, melainkan hubungan dan komunitas kita dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Dia agar lahir doa yang berkuasa di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Cobalah Bapak Ibu untuk kita berpikir kreatif, yaitu berpikir tidak sebagaimana lazimnya, tidak berpikir terkotak-kotakkan atau kaku. Inilah waktu untuk kita berpikir sesuatu yang kreatif setiap hari. Bahkan dalam doa kita, Tuhan akan memberikan ide sehingga kita bisa berpikir yang lebih kreatif lagi untuk menemukan solusi, peluang, dan hal-hal baru serta inovasi-inovasi yang baru. Saat-saat seperti ini, waktunya bagi kita untuk memperbaiki cara kerja, membangun hubungan dengan keluarga, dan lain-lain. Marilah kita melangkah dengan iman. Kegoncangan-kegoncangan yang akan tetap ada dalam hidup ini, tetapi tetap tinggal. Dan apakah Tuhan menemukan iman kita waktu Tuhan datang kembali? Dengan adanya tantangan-tantangan dan goncangan dan situasi sulit, manusia akan bertanya-tanya, apakah Tuhan itu benar-benar ada, atau mengapa Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi? Banyak orang bisa saja disesatkan dengan cara berpikir yang salah, mundur dari iman, meninggalkan Tuhan, tidak mau melayani lagi. Iman Bapak Ibu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, iman bukan hanya percaya pada yang tidak kelihatan, tetapi juga iman adalah membuat yang tidak kelihatan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Jangan biarkan keraguan tetap ada, sebab ketidakpastian ditambah keraguan pasti menimbulkan kegagalan ataupun kehancuran dalam hidup kita. Sedangkan meski ada ketidakpastian, tetapi kita tetap memiliki iman akan membuat kita berkemenangan dan memiliki terobosan dalam hidup ini. Seperti tema kita, Allah setia terhadap janjinya dan berkuasa memelihara umatnya. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan untuk membawa seluruh hidup dan kehidupan kita dan berserah total. Biarlah Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, supaya kita terus diberkati dan terus menjadi berkat kepada lebih banyak orang lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Atas nama persekutuan diberi kesempatan kepada solo dari PKB Week 2.
langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur yang sebesar-besarnya atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah di saat ini di rumah-Mu yang kudus, tetapi dari rumah juga kami masing-masing. Terlebih kami telah mendengarkan firman yang Engkau perdengarkan kepada kami. Sempurnakanlah firman ini oleh kuasa Roh Kudus, supaya firman ini dapat menjadi suluh dan pedoman di dalam langkah hidup kami. Kami berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan. Biarlah kami melakukan semua itu dengan takut akan Tuhan. Anak-anak yang Tuhan telah titipkan kepada kami tiap-tiap keluarga, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam bangku pendidikan mereka, dalam mereka mencari pekerjaan, mereka mencari jodoh, supaya mereka mendapatkan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI di Tanah Papua, mulai dari pimpinan kami, ketua sinode, ketua klasis, ketua jemaat, penatua, semas, badan pelayan unsur. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu, sanggupkan mereka Tuhan untuk dapat menjadi pelayan-Mu yang setia, dan mampukan memimpin kami di dalam menjalankan setiap program-program kerja yang telah kami sepakati bersama. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk hamba-hamba-Mu yang ada Jemaat Bethlehem Kuala Kencana secara khusus, penatua, semas, guru sekolah minggu, badan pelayan unsur, dan pelayan-pelayan lain yang senantiasa tetap diberi kekuatan agar menjadikan mereka tetap setia dengan pelayanan terhadap Engkau. Kami juga mengucap syukur Bapa dalam kerajaan surga untuk kasih dan anugerah yang Tuhan boleh terus berikan kepada kami yang ada dalam jemaat di tempat ini, sehingga kami masih boleh terus ada dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, dan terlebih di dalam terus mengikuti semua program-program di dalam gereja di tempat ini. Dan kami menyadari sungguh bahwa semua itu kami boleh lalui dan melakukan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua itu karena berasal dari Tuhan. Karena itu Bapa dalam kerajaan surga, secara khusus kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai saat ini dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, yang belum beribadah karena hal-hal yang mereka tidak sanggup Tuhan. Kami hanya bisa memohon, biarlah Tuhan terus memberkati mereka sekalian di dalam seluruh keberadaan hidup mereka, supaya di waktu-waktunya akan datang mereka juga Tuhan boleh melakukan ibadah di dalam keluarga mereka masing-masing, dan biarlah mereka juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Bapa dalam kerajaan surga, di dalam program kami
bulan bina keluarga yang sementara berjalan di bulan September ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat ini ke dalam tangan-Mu, supaya dengan berkat yang berasal dari Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun yang mereka hadapi, mereka boleh terus Tuhan untuk tetap di dalam setia melakukan bulan bina keluarga itu, tetapi juga mereka boleh mendapat ambil bagian di dalam perencanaan yang dilakukan oleh setiap urusan-urusan, supaya semuanya boleh berjalan demi kemuliaan nama Tuhan boleh terjadi di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang tidak beribadah karena sakit. Tuhan berkati jamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, supaya mereka dapat sembuh dari sakit apapun yang mereka derita. Dan mereka yang sementara dalam pemulihan, kami juga berdoa untuk mereka sekalian, supaya Tuhan memberikan pemulihan. Dan kami juga berdoa Bapa di surga untuk janda duda anak yatim yang ada dalam jemaat kami, lansia. Tuhan berkati mereka sekalian dengan kuat kuasa yang berasal dari Tuhan, supaya dalam situasi dan kondisi apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka boleh terus dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk perusahaan di mana kami ada, PT Freeport Indonesia, kontraktor privatisasi. Jauhkan perusahaan-perusahaan ini dari gangguan-gangguan yang akan menghambat program kerja mereka. Berkati pimpinan-pimpinan mereka dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. Biarlah dengan hikmat Tuhan mereka selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini secara khusus di dalam membatasi kami Tuhan untuk ada dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Kami terus meyakini dan mengimani dengan percaya bahwa apapun yang terjadi semua itu atas kendali dan izin dari Tuhan sendiri. Kami hanya bisa berpasrah. Tuhan tolong terus kuatkan kami, dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami, supaya kami boleh memberanikan diri Tuhan, seperti orang Israel boleh memberanikan diri untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan ajarlah kami juga Tuhan, untuk kami boleh tetap berani memberanikan diri untuk keluar dari masalah yang kami hadapi saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk penyelenggara pemerintah, lembaga legislatif maupun yudikatif, penegak hukum keamanan. Biarlah lewat hikmat-Mu Tuhan, mereka dapat dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka dapat menjalankan pekerjaan ini untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tetapi juga kepentingan bagi semua masyarakat yang ada. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk kota di mana kami ada, kota Kuala Kencana, Timika. Berkati kedua kota ini, supaya setiap kami yang ada di atas kota ini Tuhan dapat menjalani kehidupan ini sebagaimana mestinya, dan merasakan sukacita damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami Tuhan untuk akan memasuki minggu kerja yang baru, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan terus ada bersama dengan kami, supaya kami dapat menjalani minggu kerja yang baru ini dengan penuh sukacita. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan di hari ini, penatua, siamas, pro kantor, pemain orjen, tim media, kostor, apapun jabatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, dan peran apapun yang telah kami lakukan di dalam pelayanan di saat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kami sekalian dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami terus dapat dimampukan melakukan pekerjaan ini sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Dan sekiranya dalam pelayanan yang kami lakukan di hari ini ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan tolong ampuni kami, supaya lewat pengampunan-Mu Tuhan, kami boleh terus diberikan kuasa dan mandat untuk dapat melakukan penata layanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 159 ayat 1, 2 kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri, dan ayat yang keempat kita nyanyikan setelah saat teduh. Tuhan Yesus Engkaulah, dan kata-kata selanjutnya. Yesus, Engkaulah
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Kristus sumber air hayat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing, atas nama PHMJ dan juga Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dan menyampaikan terima kasih untuk tetap bersekutu dalam ibadah kita di pagi ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita.